dari awal memang kita tidak pernah punya prioritas yang benar-benar pengendalian pandemi. Jadi dari awal kalau kita mengacu ya misalnya 2020 kita melakukan pelebaran defisit lebih dari 900 triliun atau untuk PEN saja lebih dari 600 hampir 700 triliun. Nah, kalau ini benar-benar fokus untuk pengendalian pandemi dan stimulusnya juga konkret, ini sebenarnya minimal kita sudah berada di on track dalam hal penyelesaian pandemi. Nah, sehingga ketika dunia usaha atau masyarakat harus kemarin menahan harus ada PPKM dan segala macam aktivitas dibatasi, itu ada manfaatnya gitu loh. Oke. Nah, ini yang sebenarnya menjadi distrust daripada masyarakat karena kemarin juga ada PPKM, PSBB, toh juga nggak ada hasil. Akhirnya kan ada stigma-stigma yang seperti itu. Baik, Bu Eni, banyak sekali tulisan-tulisan riset yang muncul begitu ya. Kalaupun misalnya harus ada lockdown saat ini, kondisi dari resesi tidak akan terjadi lagi di Indonesia karena kan yang terdalam sudah terjadi di kuartal 2 tahun 2020 ya. Artinya tahun lalu kita sudah pernah ada di posisi negatif yang terparah. Nah, nggak akan lagi nih kejadian tahun ini karena sebenarnya semua ekspektasi sudah on the track. Apakah memang benar seperti itu? Tidak akan seberat apa yang terjadi di tahun 2020? Yang pasti untuk triwulan 2 2021 hampir dipastikan pertumbuhannya positif, gitu kan. Nah, tetapi kalau pandemi ini tidak bisa dikendalikan, kita nggak ada jaminan bahwa di triwulan 3 2021 ini tidak kembali negatif. Jadi ini dua hal yang berbeda ya karena 2000 triwulan 2 kemarin dan triwulan 2 itu sebenarnya sudah hampir bisa kita tebak karena kita sekarang sudah mau memasuki bulan Juli dan Mhm. pergerakan indikator ekonomi di bulan Mei dan April, Mei itu sudah ketahuan ada apalagi kemarin ada Iya, hari raya gitu. Itu pasti iya. memang positif. Nah, tetapi pertanyaan Mbak Maria, apakah ini nanti tidak akan berpotensi atau beresiko, tidak ada resiko kembali negatif? Belum tentu. Kalau kita benar-benar tidak mampu mengendalikan pandemi, seperti halnya kemarin terjadi di India, gitu kan? Mhm, mhm. Jadi di kuartal 3 bisa jadi saja ini juga akan negatif lagi begitu ya, walaupun positif di kuartal 2, Bu Eni? Iya, apalagi kalau nanti kebijakan-kebijakan ekonominya ini tidak menjadi solusi, tetapi malah menjadi distorsi gitu. Jadi kan ini mulai ada wacana-wacananya dari kemarin, ini kan ada wacana untuk kenaikan PPN dan sebagainya, ada wacana lagi BI akan lebih mendahului Amerika untuk melakukan tapering pengetatan gitu kan. Iya. Nah, ini yang juga harus diwaspadai gitu. Jadi kalau seandainya harus memilih sekarang lebih baik memang memilih opsi lockdown atau ya tidak, Bu Eni, kalau dari stand Anda? Jadi kalau jenis opsinya tentu kami secara ekonomi tidak bisa merekomendasikan. Sekali lagi yang tahu betul itu kebutuhannya apakah perlu lockdown atau perlu cara lain untuk penanganan pengendalian pandemi yang efektif tentu sekali lagi ahli epidemiologi. Nah, maksud saya keputusan pemerintah untuk melakukan apapun itu kebijakan ke depan, dengarlah ahlinya gitu. Mhm. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.